خصوصا الشيخ أستاذنا في مسألة الشيخ ولي الشيخ محمد بن عبد الجاوي اسمه الشيخ شهاب الدين حماد بن يحيى العسقلاني بأن الله يغفر له ويرحمه رحمه ونفع به في الدنيا والآخرة نفعنا الله به في علوم الدنيا والآخرة وإلى حضور النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وزوجته وقربته وقربته من المسلمين وأصحابه أجمعين. الفاتحة إن شاء الله. Dari bahasan terdahulu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari pendapat ulama, kemuliaan beliau bil-is dengan namanya, isim dan zatnya, atau pemberian atau permintaan, wal khata' kesalahan dan kalimat adalah ar-ridha. Wa amar ridha, adapun ridha, ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Falam yaruddu alaihi fidyatuhu, maka tidak ditolak atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fidyahnya, wala sadaqatahu dan sedekahnya, wala nafaqatahu dan nafkahnya, kama raddaha ala sa'iril anbiya, sebagaimana ditolak atas para nabi dan rasul. Apa maksudnya? Kita lihat dulu penjelasan hadis. Fa inna nabi, bukan hadis, penjelasan dari ininya. Ya, maksudnya fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam duhaan ummatihi, Nabi itu pernah berkurban untuk umatnya. Jadi Nabi pernah berkurban atas dirinya wa ala ummati, dan atas para umat, kepada para umat berikutnya. Nah, berarti apa yang diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau bawa para umat kepada para umat. Nah di sini Allah ridha, maka diterimalah. Jadi katakan mana tadi? Falam yaruddu alaihi, tidak ditolak atasnya, fidyahnya, sedekahnya, nafkahnya. Sementara para nabi dan rasul tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi fidyahnya, yang apalagi untuk umatnya yang dilakukan oleh para nabi dan rasul yang lainnya, itu tidak dijamin dari ridha Allah, diterima oleh Allah. Tapi ketika Rasulullah SAW berbuat sesuatu atas dirinya dan atas umatnya, maka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha. Maka di sini dijelaskan pernah Nabi SAW beliau berkorban atas dirinya dan atas umatnya. Kau jangan khawatir, yang tidak mampu untuk berkorban itu sudah mendapatkan apa namanya atas nama dikorbankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kafara an ummatihi bisababil jima' fi Ramadan. Satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kafarah kepada umatnya, ya, padahal ketentuannya bahwa dia pada saat itu dalam urusan Ramadan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasul, celaka aku ya Rasul. Apa kata Nabi? Di bulan Ramadan ini aku jima dengan istriku di siang hari. Telaju. Padahal hukumnya orang jima di siang hari itu haram hukumnya dalam bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan, najulah tidak dialah suami istri. Kalau di luar dalam Ramadan, maka itu diharamkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Hukumnya haram. Dan jikalau orang itu melakukan, maka dia kena kafarah, harus nebusnya. Maka datang kepada Nabi, celaka ya Rasulullah. Mamanu aku ini Rasulullah, aku ini jima dengan istriku. Ke sahabat tadi, sudah kata Nabi, batal puasa kau harus ganti dengan 2 bulan puasa
betul-betul mana 2 bulan betul-betul sehari lagi terlaju nahan tadi ada pengantin anyar di Pulau Oman nih. Sudah kalau kata Nabi, ya kalau mau itu kau beri makan kepada fakir miskin sebanyak 60 wong. Lah mama ya Rasulullah, aku ni boro-boro ngenjuk aku lagi nak kati. Ya sudah bagi Nabi. Terus diambil Rasulullah gandum, ya, sebanyak sekarung kalau salah, diinjak oleh Nabi. Sudah bagi Nabi, nah ini bagi-bagilah dengan orang-orang miskin, orang fakir di sekitar kamu. Ya Rasulullah, nyarasan bulu ngomong. Aku manu sahabat ini bukan menyerasan, keperinya tuh dia tuh saking merasa bersalah gitu. Jadi mano ya Rasulullah, tidak sanggup aku, kemudian tidak baca lagi ulang ngaji umum. Sementara Rasulullah lanjut makan di tempat aku tuh, tidak kati yang lebih miskin dari aku ya Rasulullah. Sudah Nabi, bela kau berkata. Nah, berarti apa? Ini kafaroh, jadi terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa babi dengan sebab karena ada umatnya, termasuk ada sahabat di zaman itu yang melakukan kesalahan. Rasul menyampaikan kafaroh untuk umatnya tadi. Tentunya kafaroh ini diridhoi oleh Allah berdasarkan persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya sahabat ini, nah buat salah dapat hadiah pula. Ya, ini untuk sahabat yang waktu itu tidak ngerti, untuk sahabat Nabi yang tidak ngerti. Bukan zaman sekarang lah tahu beritanya dan masyhur ini cerita ini, kisah ini, ya, riwayat ini sudah masyhur. Seluruh wong tahu, preman besar lagi tahu riwayat ini. Sejak zaman dulu lah disampaikan. Jangan jadi alasan. Kaget mentang-mentang mah itu bulan tahun baru di tahun-tahun sekarang ini pengantin nanya bulan Ramadan datang ke rumah Amr. Ustaz, kemana aku ini telanjur? Awas gitu ya. Datang Ustaz, sudah lanjut makan miskin. Hati lu Ustaz buntu mah rasan dulu udah itu sembako. Sembako sisa kemarin. Sembako sisa. Sudah kalau mah itu, nah ini nah ada sembako masih bersisa yang kemarin tadi. Ngambil lah. Bagi dengan tetangga kau yang miskin lah, mana Ustaz paling buntu aku Ustaz. Nah nganggur ketika pula ya. Males mulu, nak berbini, nak beranak banyak, nak cocok. Sudah, ambillah kau. Ya sudah kalau betul. Tapi ongkosnya Ustaz, minta ongkos dulu. 100 minta amplop. Minta amplop dulu. Ada lagi Ustaz yang amplop yang situ. Sebab punya paket yang kemarin bukan sembako baik. Ada amplop jauh. Seperti hidung kau ya. Nah itu berarti, ya udah, bukan tak tahu itu. Aturan itu namanya undang-undang itu namanya. Nah ini berarti dari apa yang disampaikan jumhur ulama, Nabi itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa beliau dengan ini terima oleh Allah nafkahnya, sedekahnya, ya. Apa yang diperuntukkan bagi beliau dalam amalan itu, terutama dalam urusan nafkah, fidyahnya, termasuk sedekahnya. Ketika beliau menyampaikan untuk dirinya dan untuk umatnya, maka Allah ridha. Inilah kemuliaan Nabi SAW. Dan tidak diterima, bahkan ditolak untuk para nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Ini kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi VVIP Nabi itu dapat fasilitas VVIP dibanding dengan para nabi dan rasul yang sebelumnya. Setinggi-tinggi Nabi Adam sebagai nenek moyang kita tidak mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sehebat-hebat Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi dan rasul, seluruh keturunan beliau, ya, dari istri beliau
itu menjadi para nabi dan rasul, orang-orang terpilih, tapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang disebut dengan Ibrahim Hanifah. Hebatnya kakek para nabi dan rasul ini, beliau ini disebut Hanif karena nabi yang paling lurus, yang ketika datang perintah oleh Allah menyangkut dirinya untuk mengorbankan dirinya, kesenangan dirinya, kesusahan dalam ujian dari Allah, beliau tidak ada pernah kalimat menolak di dalamnya. Maka beliau dikatakan nabi yang hanif, yang lurus, nerima apa-apa yang perintahkan Allah, tidak serta-merta mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Terus para nabi dan rasul sebelum beliau juga, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa, bahkan ada 5 nabi yang termasuk ulul azmi tadi, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi kita Muhammad SAW. Cuma Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah kelebihan sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Padahal mereka itu kalau disebut dengan ulul azmi ini nabi yang paling tahan uji, paling berat ujiannya, paling besar tantangannya, ya, paling besar perjuangannya. Tapi Nabi SAW hanya Nabi Muhammad SAW yang Allah pilih mendapatkan kemuliaan. Dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW ini dari namanya, dari zatnya, dari jisimnya, dari permintaan permohonannya, dari pengampunan segala dosanya sebelum beliau melakukan dosa, bahkan termasuk dari ridha Allah kepadanya, itu imbasnya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW umatnya ini sebagai umat pilihan, kuntum khaira ummah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu itu kata Allah sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak karena kemuliaan Nabi Muhammad, maka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan kelebihan pada umat Nabi Muhammad. Jadi mulianya umat Nabi Muhammad ini bukan karena Allah jadikan umatnya saja, tapi kemuliaan Nabi Muhammad ini karena Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW, imbasnya kepada umatnya Nabi Muhammad, dan tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala umat para nabi dan rasul sebelumnya. Ya, karena Allah pandang cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini 5 yang dijelaskan oleh ulama tentang akramahu bi khamsin karamatin. Ada 5 karamah atau kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis saya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma adina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa qdir taquna bina bil afiyati wal rahmah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wanfa'na wa 'allimna mimma alladhi yanfa'una wa bifaqqihna wa fa'fi ahlana wa qarrawati lana fi dinina ma ahli al-qudri lil amsa wa ala khair. Allahumma fil lana dhunubana li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, liman mawla ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi sallallahu ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ajma'in. Sallallahu rabbuna
Sayyidi